Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gedung Bunga Lalan Jemaat Rantai Pau untuk ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Adapun penekanan warta jemaat kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Ibadah puncak Pekan Anak Gereja Toraja, ibadah lintas generasi akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Maret 2026 pukul 9 WITA. Ibadah khusus menggunakan bahasa Inggris diadakan pada minggu pertama setiap bulan, mulai hari ini, Minggu 1 Maret 2026 pukul 11 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantai Pau. Perekrutan kantoria dan pemain musik Jemaat Rantai Pau dipersilakan untuk mendaftarkan diri di kantor gereja setiap jam kerja atau melapor ke majelis gereja kelompok masing-masing. Pendaftaran khusus bagi warga gereja Toraja di Jemaat Rantai Pau paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2026. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Gwen Godiva Lombok Barat Padang dilaksanakan pada hari Minggu 1 Maret 2026 pukul 18 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantai Pau. Jika tidak ada halangan, akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudara Abdi Utama Putra Malisan dengan saudari Herna Tandilolok dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul 10 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Peniel Pasang Lombok, dan resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 13 WITA di rumah mempelai perempuan Tondok Diala, Kelurahan Talion, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantai Pau. Telah meninggal dunia yang pertama Bapak Frederick Palamba pada hari Rabu 25 Februari 2026 di Rumah Sakit Elim Rantai Pau. Ibu Maria Timba, orang tua dari Ibu Agustina Marampa pada hari Rabu 25 Februari 2026 di rumah kediaman di Lakbo. Ibu Deborah Buria, orang tua dari Ibu Yanti Sapangbarani pada hari Rabu 25 Februari 2026 di rumah kediaman Karua. Bapak Franky Wahyu Mardopo, suami dari Ibu Diaken Sherly Tanga pada hari Sabtu 28 Februari 2026 di Rumah Sakit Elim Rantai Pau. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantai Pau menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Dengan penuh sukacita, majelis gereja dan warga Jemaat Rantai Pau mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu yang pertama, Bapak Yulianus Palamba atau Papa Eva, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Cimahi dan sekarang bertempat di kelompok pelayanan 4. Yang kedua, Ibu Natalia Indriani Todingbua, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Darra Klasis Talung Lipu dan sekarang bertempat di kelompok pelayanan 5. Yang ketiga, Bapak Samsir Adrian Patong, pindahan dari Gereja Toraja Jemaat Cimahi dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 5. Jika ada yang hadir pada ibadah pagi hari ini, dimohon untuk berdiri. Baik. Dalam rangka pelayanan HUT Gereja Toraja yang ke-79 yang dimulai pada tanggal 8 Maret tahun 2026 hingga 25 Maret 2026 dengan berbagai agenda antara lain pengiriman relawan untuk mengajar di daerah-daerah pekabaran Injil, maka pengutusan relawan mengajar akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Maret 2026 dalam ibadah Jemaat Rantai Pau pukul 9 WITA. Kemudian mari kita dukung dalam doa Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Rantai Pau dan Panitia Hari Ulang Tahun Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Demikian penekanan warta kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada hari ini. Tuhan akan memberkati kita. Dan sekarang mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Shalom Ibu, Bapak, Saudara-saudari.
dan anak-anak. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kedua, menjadi kesempatan menghayati kasih Allah yang besar melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah ini juga kita mensyukuri pertolongannya dalam melaksanakan Pekan Anak Gereja Toraja dan hari ulang tahun yang ke-71 SMGT. Kita akan mengalami dan menghayati perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam tuntunan tema kebenaran berdasarkan iman. Marilah memuji dan memuliakan namanya. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Indeko Sang Mane. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Sidang jemaat Tuhan, kita akan bermazmur. Mari kita buka Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, kita membaca. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Amin.
bersama berdiri. Kita dengarkan Dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian 10 hukum Allah, kiranya dalam kehidupan kita dimampukan untuk melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan perintahnya untuk mengasihi dengan benar. Namun seringkali kita tidak mengikuti Tuhan. Kita lebih senang memilih melawan Tuhan. Karena itu, mari datang dalam kerendahan hati, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sudah bersalah. Kami sungguh berdosa. Kasihanilah dan ampunilah kami. Terluka oleh tingkah ujarku.
Pada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita yang kita sudah siapkan dari rumah kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan marilah mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. SMGT, mereka akan ada natura untuk mereka pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan. Ini untuk sekolah minggu kita. Kan taruh harga. Rp100.000.
100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Ini masih untuk anak-anak kita sekolah minggu. Taruh harga 100.000. 100.000 satu kali, 500.000. 500.000 satu kali, dua kali, 500.000 tiga kali. Ya teh punti kapondang teh untuk pembangunan. Taruh harga 20.000. 20.000 satu kali, 100.000. 100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 100.000 tiga kali. Buah kataru apa siapa kak lantai ada 3 macam. Ini sulit kita kotek di jus 10.000. 10.000 satu kali, 10.000 dua kali, 10.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Terakhir rak bisa sola daunna untuk bikin kapurung. Taruh harga tak mau kumparan liutan 50.000. 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyumbang untuk Wahanatura. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita mendoakan persembahan kita pada saat ini. Kita berdoa. Syukur dan puji kami persembahkan kepada Tuhan bahwa kami telah diberikan kesempatan untuk menyembah Dikau pada saat ini lewat firman-Mu. Dan Tuhan pula memberikan kami kesempatan untuk memberikan tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa karuniakan setiap saat. Itulah yang dibawa oleh hamba-hamba-Mu di hadapan-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu dalam pelayanan pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Dan yang masih ada pada kami dan yang masih akan Tuhan karuniakan kepada kami ke depan. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga senantiasa itu menjadi
kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Itulah doa kami, persembahan kami, syukur kami persembahkan kepadamu dalam keampunan dosa kami melalui Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan saat ini. Kami merendahkan diri kami, merendahkan hidup kami, menyadari segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan kami di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, ketika firman kebenaran akan bersama kami baca renungkan, kami menyadari betul Tuhan, betapa bodoh kami di hadapan Tuhan untuk memahami Tuhan yang tak terbatas itu. Karenanya kami mohon di hadapan Tuhan, kiranya hikmat Allah yang menuntun kami, memampukan kami untuk memahami benar apa yang akan kami baca renungkan bersama. Terlebih Tuhan, kami lakukan dengan baik dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh berkata-kata dalam tuntunan kasih Tuhan. Bersabdalah ya firman Allah yang hidup. Kami siap untuk mendengar. Amin. Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan 4a. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan. Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dan ayatnya yang ke-7, ke-13 sampai ke-17. Firman Tuhan, Abraham dibenarkan melalui iman. Jadi
apa yang akan kita katakan? Apa yang telah diperoleh Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab sekiranya Abraham dibenarkan berdasarkan perbuatannya, ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sesuai kebenaran. Kepada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Namun, kepada orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayatnya yang ke-13, sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Hosiana. Injil menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jawab Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga puang. Kita bersyukur hari ini kita beribadah bersama dengan anak-anak kita yang juga merayakan penutupan Pekan Anak dan hari ulang tahun sekolah minggu Gereja Toraja. Saya mau sapa dulu anak sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Begini, baik, sangat baik, luar biasa, yes, yes, yes. Masa begitu anak sekolah minggu? Kalau nenekmu yang begitu boleh. Ibu pendeta ulang, apa kabar hari ini anak sekolah minggu? Itu dia anak sekolah minggu, betul itu. Yang tadi pertama tuh nenek-nenekmu kalau disapa tuh begitu kalau dia ya. Tidak kuat nih. Anak sekolah minggu harus semangat. Ibu pendeta mau tanya. Tadi kita baca Alkitab, ada nama orang-orang yang cukup kita kenal. Dia disebut atau dikenal orang biasa dibilang Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman. Siapakah namanya? Siapa yang mau berdiri jawab? Berdiri kok, ada coklatnya Ibu Pendeta di sini. Tada. Sini kok kita nak. Ada mikrofon tabe. Sini kita. Siapa namamu? Nino. Kelas berapa kok? 6. Kelas 6, di mana sekolah? Lentera. Oh, di Lentera. Siapa yang disebut sebagai Bapak orang percaya atau orang beriman? Abraham. Abraham. Ibu pendeta belum mau kasih, jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Jangan ku tegang lah ya, tidak Ji. Iya. Kira-kira kenapa Abraham disebut sebagai bapaknya berarti wah dia yang luar biasa. Bapaknya orang percaya atau orang beriman. Kenapa, Le? Karena Abraham adalah apa yang Abraham bikin sampai dia dibilang bahwa oh dia betul-betul bapaknya orang percaya? karena dia mengikuti perintah Tuhan. Oh, karena dia mengikuti perintah Tuhan, itu kau tidak yakin? Yang yakinnya bagaimana? Karena dia mengikuti perintah Tuhan. Iya. Ya. Tegang kolek. Sedikit. Oh, sedikit. Iya. Terima kasih ya. Ya.
Abraham, tadi anak kita bilang Abraham itu bapak orang percaya. Saya tanya lagi, apa yang kemudian jadi dasar? Apa yang kemudian jadi dasar sehingga Abraham dikatakan sebagai bapak orang percaya? Apakah karena yang dia lakukan ketika Tuhan bilang, oh Abraham keluar dari negerimu, dan dia keluar? Apakah itu dasarnya? Ada lagi yang mau jawab? Kira-kira kenapa Abraham Tuhan bilang, masih ada coklatnya nak? Sudah lewat Valentine tapi Ibu Pendeta punya banyak stok. Ya. Bukan pemberian anggota jemaat ya. Miku amani, wah naya itu dan kuben Ibu Pendeta coklat mbaya mau namanya bagi-bagi lakukan sekolah minggu, bukan. Ya. Kira-kira kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Apa dasarnya? Apa yang membuat dia dikatakan sebagai bapak orang beriman? Ada lagi yang mau? Berdiri komi. Salah tidak apa-apa, tetap dapat coklat. Tidak harus benar, yang penting berani. Kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Tadang, sini. Maju kok. Apa? Mau. Kamu nak? Iya, yang pakai pita pink, sini kok. Luar biasa. Siapa namamu nak? Majesty. Majesty. Wih, bagusnya namanya. Mau tahu apa artinya itu Majesty? Majesty. Apa ya? Enggak pernah mau tanya mamamu, mama. Kemuliaan atau baginda. Wih, bagus sekali namamu toh. Nah, pertanyaannya Ibu Pendeta tadi, kira-kira kenapa itu Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Apakah karena dia bilang, Tuhan bilang, oh Abraham keluar kau dari negerimu baru dia ikut? Atau oh Abraham piko persembahkan Ishak mau bawa ke gunung, nah jadi korban bakaran, apakah itu? Tidak, tapi karena ia telah percaya kepada Allah dan telah beriman kepada Allah. Oh dia beriman. Bagaimana caranya Abraham beriman? Susah tahu, jangan. Iya jawab kita nak. Ku tahu, iya jawab. Karena ia telah mengorbankan Ishak dan melalui ujian yang diberikan oleh Allah. Oke, terima kasih Majesty. Semoga hidupmu terus jadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Luar biasa anak-anak kita hari ini menjawabnya ya. Dasar ketika Abraham dikatakan benar, itu pertanyaan pertama saya, apakah karena perbuatannya yang ketika Tuhan berfirman, oh Abraham tasuk kalau metondokmu, oh tuh Abraham pergi ke persembahkan anakmu, apakah itu? Itu yang dikatakan kitab Roma, kalau cuman itu dia ikut perintah Tuhan dan karena dia lakukan, karena yang dia buat itu bisa bikin dia sombong. Kalau hanya perbuatan yang diandalkan, hanya sekedar taat, Tuhan bilang ini, ya saya ikut. Itu yang dikatakan Paulus, kalau hanya itu yang bisa bikin Abraham sombong. Bermegah tapi di luar kehendak Allah. Lalu apakah dasarnya ketika Tuhan katakan dia dibenarkan dalam iman? Apakah kemudian Abraham hidupnya sempurna di hadapan Tuhan anak sekolah minggu? Abraham itu sempurna tidak? Masih ada coklat terakhir. Apakah hidupnya Abraham itu sempurna? Apakah siapa yang pernah tahu kira-kira Abraham pernah melakukan kesalahan apa? Agak fatal kesalahannya. Abraham pernah berbohong tidak? Anak sekolah minggu yang saya tanya, bukan mamanya. Tidak ada coklat untuk mamanya sama bapaknya. Ya. Anak sekolah minggu yang pakai baju pink saja. Ya. Abraham pernah berbohong tidak? Siapa yang tahu kalau ya Abraham pernah berbohong, berbohongnya seperti apa? Cepat aku berdiri. Terakhir ini tidak ada lagi. Siapa yang berani angkat tangannya? Siapa yang berani angkat tangannya? Abraham pernah berbohong tidak? Abraham pernah berbohong tidak? Ada yang tahu? Atau guru sekolah minggunya deh, bonus deh. Kalau anak sekolah minggunya tidak mau berdiri, ibu kakak-kakak sekolah minggunya meje. Eleka kakak-kakak sekolah minggu, pernahkah itu Abraham berbohong le?
Iya, satu orang bawa kami berdiri karena satu ji. Mbak, iya nanti mi bagi-bagi kan ada berapa potong di sini toh. Iya, maju kami kita guru-guru sekolah minggu. Dites juga ibu gurunya le. Iya di bawah, iya kasih. Kapan kakak sekolah minggu? Nama pakainya tuh Abraham. Abraham itu berbohong bahwa Sarah itu adiknya padahal istrinya. Terima kasih. Abraham juga pernah jatuh, Abraham juga pernah tidak taat, Abraham juga tidak sempurna di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan membenarkan hidup Abraham. Bukan perbuatan Abraham yang dibenarkan oleh Tuhan, tapi apa yang jadi dasarnya. Jadi dasar tahu dasarnya, yaitu alasnya dibawa. Kalau orang bikin rumah, apa yang jadi dasar kuatnya, pondasinya. Apa yang jadi dasarnya Abraham melakukan semua itu. Kenapa Abraham tiba-tiba mau ikut? Oh Abraham, tinggalkan kenyamananmu, tinggalkan negerimu, pergi kemana Tuhan? Tidak tahu. Abraham dibawa Ishak ke gunung, persembahkan di sana. Kenapa Tuhan? Persembahkan saja. Saya tidak tahu Tuhan seperti apa mau bawa Abraham. Tapi poinnya adalah Abraham tahu betul siapa yang dia percayai. Siapa yang percaya dalam hidupnya? Siapa yang percaya dalam hidupnya? Mananya percaya mamamu sama ibu gurumu? Mananya percaya mamamu sama ibu gurumu? Anak saya itu kalau saya ajari dia bilang begini, nah bilang ibu guruku mama begini. Ku bilang nas sekolah juga mama anak. Ya. Pertanyaan ibu pendeta, siapa yang kamu percaya dalam hidupmu? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesusnya? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Kalau tidak ada anak sekolah minggu angkat tangan, berarti kakak-kakaknya perlu saya tanyai lagi. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Tidak ada. Wah, bahaya ini. Waduh. Oh, napaksa kakak sekolah minggu, angkat ke tanganmu. Ya. Siapa yang kamu percaya dalam hidupmu? Keras kau bilang. Tuhan Yesus. Kenapa saya harus percaya sama Tuhan Yesus? Bingung lagi ya, masih depan enggak apa-apa anak-anak. Tapi dia tahu kemana saya mengarahkan, mendasarkan hidup saya. Ini minggu Prapaskah kedua, masa di mana kita merenung kembali tentang diri kita. Merenung kembali tentang iman kita, percaya kita kepada Kristus yang mati, Kristus yang menderita, Kristus yang juga bangkit. Jangan sampai ketika Tuhan masih berikan saya hidup sampai hari ini, saya anak sekolah minggu, saya bilang rajin Kak pergi sekolah minggu. Toh, rajin Kak pergi sekolah minggu, pintar Kak di sekolah, tapi ternyata apa? Malas Kak berdoa, pintar ku bang jitu ku andalkan, karena ku bilang kalau pintar Kak nanti pasti bisa Kak jadi orang sukses. Lupa Kak, kalau di balik kehidupan saya ada kuasa yang jauh lebih besar dari kepintaran saya. Atau hidup saya sebagai orang tua hari ini, apakah sungguh saya beriman kepada Tuhan? Apakah sungguh saya menaruh pengharapan saya kepada Tuhan? Atau jangan sampai saya merasa cukup pada perbuatan-perbuatan membesarkan anak saya, cucu saya, memberikan fasilitas kepada mereka, merasa bahwa koyo yang penting ada tabungan masa depannya, ku pas sekolah melo, jo sekolah melo, itu sudah jadi jaminan dan saya lupa. Ada tangan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari tabungan saya. Ada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari investasi yang saya berikan kepada anak-anak saya. Atau mari kita merenung untuk kita semua.
Ketika saya merasa bahwa saya aktif dalam persekutuan, ini semua menjadi bahan perenungan. Pendeta, penatua, diaken, semua orang yang merasa aktif dalam pelayanan. Semua orang yang hidupnya habis untuk ibadah-ibadah. Sibuk dengan kegiatan yang tanda kutip katanya pelayanan. Jangan sampai itu hanya berhenti dalam perbuatan-perbuatan seremonial. Saya bilang saya melayani Tuhan, tapi ternyata hidup saya tidak melibatkan Tuhan. Tongan nasya merkate Tuanku, ada Tuhan yang saya libatkan. Setiap hal yang saya pikirkan, setiap saya bangun tidur, saya libatkan Tuhan. Setiap saya bekerja, saya libatkan Tuhan. Atau nanti Tuhan saya libatkan ketika saya akan makan. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini, amin. Terima kasih Tuhan, hari ini sudah selesai, saya mau tidur, amin. Mari kita merenung. Ingat, kalau kita hanya berhenti pada perbuatan, itu yang dikatakan respon kita. Sesungguhnya itu hanya bagian dari respon. Tindakan kita, itu bukan dasar. Kenapa? Itu bisa saja hilang, bisa saja kena ombak, kacau. Makanya ada banyak ketika orang yang hidupnya hanya mengandalkan perbuatan-perbuatannya, kena ombak sedikit, kena masalah sedikit dalam pelayanan, itu mina bilang, mundur bang mau saya. Senderan tepau atau pecu-pecu. Ada banyak di kampung-kampung lain itu. Ya. Itu yang dibilang hidup persekutuan, tidak baku suka sedikit, tak bikin gereja baru, sama seperti di kampung saya. Apakah itu betul-betul wujud iman kita? Itu yang perlu kita pikirkan. Apalagi dikatakan di minggu prapaskah, taka akaleta, kita suruh tongan tu kaleta. Apakah sungguh hidup saya hari ini sudah jadi hidup yang beriman yang benar di hadapan Tuhan? Apakah sungguh hidup saya semua saya dasarkan pada iman, pada percaya, pada pengharapan hanya kepada Tuhan? Kalau itu semua benar, maka itu akan terlihat pada apa yang saya kerjakan. Itu akan terlihat pada pelayanan saya. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 bilang apa? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Abraham tidak pernah tahu. Tanda-tanda Abraham, Tuhan mau bawa saya kemana ketika Tuhan bilang keluar kau Abraham dari negerimu. Abraham tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan bisa bekerja di usia tuanya ketika Tuhan bilang sama Abraham lewat janjinya, oh Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Omong kosong sebenarnya kalau kita yang bilang hari ini, omong kosong itu. Tapi Abraham tidak pernah bilang bagaimana caranya Tuhan. Ia ikuti saja, dia taat saja, itu sama seperti minggu lalu. Yesus taat sehingga dia bisa melewati segala pencobaan. Kehidupan kita pun seperti itu. Kehidupan iman kita itu yang benar adalah taat di hadapan Tuhan. Itu iman yang benar, sesuatu yang saya belum terima hari ini, tapi saya percaya dalam ketaatan kepada Tuhan ketika saya setia kepadanya. Dan saya wujudkan, saya hidupi. Iman itu bukan iman yang diam ya. Iman itu bukan sesuatu yang diam. Dia harus dihidupi. Jadi kalau saya hidupi, saya jadi anak sukses ke depan, maka saya harus hidupi dari sekarang. Siapa yang mau jadi anak sukses ke depan? Kalau dibilang sukses angkat tangan, kalau dibilang Tuhan Yesus tidak mau angkat tangan. Ya. Tapi saya tanya Ibu Pendeta, tanya lagi. Semua mau jadi anak sukses? Mau. Siapa yang hari ini, ada mama kamu lihat ada ibuku kakak sekolah minggu lihat, siapa yang masih batuk hari ini? Apa itu batuk? Terkosik. Batuk itu bahasa di sana ya. Siapa yang masih nakal hari ini?
Tidak ada tahu ale kakak-kakak ale. Wih, luar biasa sekali anak sekolah minggu Rantai Pawo. Ya, itu namanya menghidupi. Kalau saya bilang saya mau anak-anak saya baik, harusnya hari ini itu yang saya hidupi. Jangan nanti baru saya lakukan. Kalau memang saya mau, itu namanya iman. Iman itu diusahakan, dihidupi. Jadi kalau saya bilang cuman cukup diam, cukup didoakan, tidak bisa. Saya percaya anak-anak saya begini, tapi saya tidak berusaha apapun, omong kosong. Sama seperti keselamatan di dalam Tuhan. Kita semua percaya, saya beriman kepada Tuhan, saya beriman pada Yesus yang mati itu, saya beriman pada Yesus yang menderita itu, saya beriman sama Yesus yang bangkit itu. Masalahnya adalah apakah keselamatan di dalam Yesus itu juga saya hidupi hari ini? Saya bilang Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menderita. Tapi hidup saya merasa bahwa kalau saya beriman kepada Tuhan, hidup saya harus baik-baik saja, itu bukan beriman. Karena teologi kita tidak pernah bilang bahwa orang Kristen itu harus sukses dalam artian yang dalam pikiran kita hari ini. Tidak sakit, tidak menderita, harus kaya. Kaya seperti apa dulu? Jadi mari kita pulang, itu yang kita hidupi hari ini. Bahwa kalau Abraham dibenarkan oleh iman, maka saya juga adalah orang-orang yang diselamatkan dalam Kristus. Itu yang harus saya imani. Itu yang harus pulang saya hidupi. Saya hidupi dengan apa? Belajar taat jadi orang tua, belajar taat jadi anak-anak, belajar mengasihi jadi manusia-manusia yang dikasihi Tuhan. Dan belajar hidup benar. Karena apa? Itulah buah dari iman kita. Mari bersaat teduh. Tuhan berikan kita hidup, Tuhan berikan kita kesempatan, Tuhan berikan kita keselamatan. Semua punya maksud. Tuhan ajarkan, Tuhan tunjukkan bagaimana ia menderita. Karena Tuhan juga ingin kita kuat dalam penderitaan hidup ini. Di dalam penderitaan, di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan. Iman kita terus dikuatkan, iman kita terus ditumbuhkan, dan iman kita diberikan pengharapan, sehingga buah-buah iman itu terus nampak dalam hari-hari hidup kita. Amin. Iman, pengharapan, dan kasih. Disilahkan paduan suara kelompok 1 untuk memuliakan nama Tuhan.
Sidang jemaat Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun ke-71 SMGT. Kita akan menyaksikan secara simbolis mereka guru-guru sekolah minggu dan anak-anak akan melakukan simbolisasi. Disilahkan. Cik. Ya, kepada guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu silakan maju semuanya ke depan. Kemudian kepada ketua OIG, Ibu Pendeta, Pak Pendeta, ya Bapak Ibu, hari ini merupakan puncak Pekan Anak Gereja Toraja dan tanggal 27 kemarin sekolah minggu merayakan hari ulang tahun yang ke-71. Untuk itu perkenankan kami pengurus sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu beserta dengan
anak sekolah minggu akan merayakan hari puncak Pekan Anak saat ini. Kita akan menyanyi bersama-sama selamat ulang tahun, tiup lilinnya dan potong kuenya. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya. Dengan hitungan ketiga sama-sama kita tiup. Satu, dua, tiga. Oke, kita potong kuenya ya, tapi nanti makannya selesai ibadah. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, mungkin sebagai tanda rasa sukacita dan kasih sayang kepada anak sekolah minggu, perwakilan mungkin anak sekolah minggu bisa kasih suap Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Rita, Ibu Pendeta Helma, dan Pak Joni Tondo. Iya. Siapa? Andin. Mana Andin? Bisa kasih suap? Ya. Ya, Ibu Pendeta. Ibu Pendeta Rita lagi, Ibu Pendeta Rita lagi. Oke, Ketua Komisi OIG kepada Bapak Joni Tondok. Ya, nanti anak-anak kita makan sama-sama ya. Oke. Ya, kita akan menyanyi bersama-sama himne dan mars sekolah minggu. Kepada Bapak Ibu disilakan untuk berdiri. Sekolah minggu Gereja Toraja, bangga
ceria. Dialah Tuhan Maha Pengasih, marilah kita setia di jalannya. SMGT selalu ku rindu, tetap di hatiku. Tepuk tangan semua. Bapak Ibu disilakan duduk. Dan kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak sekolah minggu dan kemudian guru sekolah minggu. Anak sekolah minggu akan menyanyikan theme song Pekan Anak Gereja. Di sini aja.
Iya, SMGT. Silakan duduk adik-adik. Ya, perkenankan kami pengurus dan guru-guru sekolah minggu memberikan pujian ketika kami melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang memilih kami untuk menjadi pelayan Tuhan. Kami akan menyanyikan pujian Tuhan memilihku. Tuhan memilih
Tuhan dimuliakan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, puji-pujian anak-anak sekolah minggu kita. Kita doakan mereka sungguh-sungguh jadi anak-anak yang hidup, tumbuh dalam iman, takut akan Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa untuk orang tua, saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam proses pemulihan. Ada Bapak Yohanes Rerung, ada Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Rina Maladan Palinggi, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan di Kalimantan, Ibu Elma Parangan di Makassar, Ibu Yohana Mangiwa di Jakarta, Ibu Lili Parung di Penang, Malaysia, Bapak Gergorius Biu, Ibu Mariana Patiung, Nenek Valen, Bapak Samuel Rombe, Bapak Samuel KP. Kita berdoa juga untuk mereka yang bersyukur di sepanjang minggu ini, yang berulang tahun, bertambah usia kehidupan, usia perkawinan, hidup rumah tangganya. Berdoa untuk orang tua kita yang sudah dalam usia lanjut, sehingga ya yang dalam keterbatasan fisik tidak bisa hadir bersama kita dalam gedung gereja ini. Berdoa untuk pelayanan dan mereka yang dalam duka, rencana pemberkatan nikah, dan juga pergumulan penyelesaian Gendung Bunga Lalan di tempat ini, dan juga buku sejarah Gereja Toraja. Mari bersama kita berdoa. Bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kami teladan iman. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami keselamatan kekal melalui Kristus Yesus yang lahir, hidupnya menderita untuk kami, mati untuk kami, bangkit dan naik ke surga. Terima kasih untuk semua teladan, kiranya keselamatan kekal di dalam Kristus itu boleh kami hidupi dalam waktu yang Tuhan berikan bagi kami, siapapun kami. Roh Kudus Allah terus menuntun kami. Bersyukur Tuhan bersama dengan Sekolah Minggu Gereja Toraja yang boleh berulang tahun ke-71. Tuhan berkati persekutuan ini, Tuhan berkati anak-anak yang ada dalamnya, kiranya terus bertumbuh dalam rasa takut dan cinta akan Tuhan. Pengasuh-pengasuh, kakak-kakak Sekolah Minggu, pengurus-pengurus yang ada, Tuhan menolong semuanya sehingga terus bergandengan tangan dengan sukacita mengangkat tanggung jawab pelayanan dalam tuntunan kasih Tuhan. Berdoa bersama Tuhan untuk kehidupan jemaat di tempat ini. Berdoa untuk kehidupan persekutuan di jemaat Rantepao, segenap anggota majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, baik yang mengangkat pelayanan hari ini maupun mereka yang juga akan melakukan tugas tanggung jawab di jam-jam ibadah yang lain. Tuhan menolong kami semua, biarlah segala hal yang kami kerjakan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Proses atau rencana-rencana pelayanan di sepanjang minggu ini Tuhan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Berdoa Tuhan menyerahkan orang tua, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam masa pemulihan, dalam usia lanjut, sehingga dalam keterbatasan fisik juga tidak bisa hadir bersama kami dalam gedung gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk mereka dan terus memohon serta dalam iman meyakini bahwa kasih pemeliharaan dan topangan Tuhan hadir bersama mereka dalam kondisi kelemahan tubuh, dalam keterbatasan fisiknya, dalam pemulihannya. Bersyukur bersama dengan mereka yang boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan lewat pertambahan usia kehidupan rumah tangganya. Tuhan kiranya terus tambahkan hikmat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Kiranya hidup yang diberikan sungguh-sungguh sempurna karena kehadiran Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa negara kami. Kami serahkan hidup bangsa negara kami, pemerintah bangsa kami di pusat, di daerah. Tuhan berkati semuanya sehingga dengan penuh hikmat Tuhan semua mampu melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Berdoa Tuhan untuk pergumulan bersama penyelesaian gedung gereja
gedung bunga alalan di tempat ini dan juga buku sejarah gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan menolong semuanya Tuhan. Kiranya apa yang dirindukan, apa yang direncanakan boleh terselesaikan dengan baik. Rencana pemberkatan perkawinan di tanggal 14 Maret, Tuhan menolong calon pengantin mempersiapkan diri, anggota majelis gereja dalam mempersiapkan diri sehingga sungguh-sungguh pelayanan boleh diangkat dengan baik. Berdoa mereka yang dalam duka Tuhan, kami percaya kasih topangan Tuhan terus hadir di tengah-tengah duka. Ya Tuhan Allah Bapa kami serahkan hari-hari hidup kami di sepanjang minggu kerja yang Tuhan berikan bagi kami. Kehidupan pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan dalam kehendak Tuhan, kiranya boleh mendatangkan berkat yang boleh kami nikmati dengan penuh damai sejahtera. Hidup keluarga kami dalam masing-masing tanggung jawab kami, bapak, ibu, anak-anak, orang tua, nenek, kakek. Tuhan memberkati kami semua. Anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, dalam masa bersekolah, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, pasangan hidup Tuhan menolongnya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan sepanjang minggu kerja, kasih Tuhan yang kuat kiranya terus memegang erat kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap permohonan kami, bahkan ketika saat ini Tuhan ada doa-doa pribadi yang kami sampaikan di hadapan Tuhan. Dengar kami ya Tuhan yang bermohon kepadamu. Jawab setiap seruan kami bukan dalam kehendak kami yang penuh keterbatasan dan dosa ini, tapi biarlah semuanya Tuhan jadi dalam kehendak Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Karena kami bawa doa syukur permohonan kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Selalu
Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dengan setia sehingga kamu tetap bermegah di dalam Kristus. Arahkan hati pikiran kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helma Pasulu yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah pelayanan Ibu dimanapun berada, Tuhan memberkati bersama keluarga. Terima kasih. Nyanyian syukur kita untuk mengakhiri ibadah ini, Saya Mau Ikut Yesus. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
sampai selama